Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Lutfiana dari kelas 11 TKJ1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai VLAN dan trunking. Yang pertama kita akan belajar mengenai VLAN. Nah, apa itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang membagi satu jaringan fisik besar menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil dan terisolasi. Nah, misalkan di sini ada sebuah ruangan yang dibagi menjadi beberapa divisi-divisi. Nah, yang divisi yang di atas ini itu misalkan dengan nama engineering dengan VLAN 10 dan IP-nya yaitu 192.168.10.10/24. Nah, yang di tengah ini itu misalkan dengan nama programming dengan VLAN 20 dan IP-nya 192.168.20.0/24. Nah, yang di bawah ini itu misalkan dengan nama marketing dengan VLAN 30 dan IP-nya 192.168.30.0/24. Nah, bisa dilihat di sini untuk networknya itu berbeda-beda ya teman-teman. Ini 10, ini 20 dan yang ini itu 30. Jadi nantinya masing-masing switch ini akan terhubung ke switch. Kemudian misalkan di sini untuk engineering kita ingin bandwidth-nya yaitu 10 MB, yang programming itu 20 MB dan yang marketing itu 30 MB. Nah, disitulah untuk peran VLAN itu digunakan ya teman-teman, karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi VLAN yang pertama yaitu untuk memanajemen, dan yang kedua yaitu untuk memecah broadcast domain. Nah, broadcast domain itu kan mengirimkan paket ARP kepada semua device yang terhubung. Nah, fungsi VLAN ini adalah untuk memecah broadcast domain. Jadi di sini itu switch-nya secara fisik itu ada satu, tapi secara logikal itu ada 3 ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk membuat topologinya. Di sini kita masukkan 1 buah switch dan juga 6 buah PC. Oke, lalu kita hubungkan dengan kabel otomatis. Oke, di sini kita buat untuk ruangannya ya teman-teman. Nah, oke, lalu kita konfigurasikan IP-nya. Misalkan di yang sebelah kiri ini kita berikan IP 192.168.10.0/24. Jangan untuk yang sebelah kanan, misalkan 192.168.20.0/24. Nah, misalkan di sebelah kiri ini juga yaitu dengan VLAN 10. Dan untuk yang sebelah kanan ini dengan VLAN 20. Nah, sekarang kita konfigurasikan pada semua PC ini. Tapi sebelum itu saya akan mengganti untuk nama PC-nya supaya lebih gampang. Nah, sekarang kita konfigurasikan pada semua PC-nya.
Yang pertama divisi 1 misalkan dengan IP 192.168.10.1. Nah, untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Terus yang PC 2 misalkan 192.168.10.2, dan untuk subnet masknya itu sama seperti tadi. Lalu divisi 3 misalkan IP-nya 192.168.10.3, subnet masknya sama. Nah, ini tadi untuk VLAN yang 10 ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk VLAN yang 20 di semua PC-nya. Divisi 4 misalkan 192.168.20.1. Terus untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Terus yang divisi 5 misalkan 192.168.20.2 dan subnet masknya sama. Terus yang terakhir divisi 6 misalkan 192.168.20.3 dan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sekarang kita coba untuk kirim paket misalkan dari PC 1 ke PC 2 dan dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini semuanya successful ya teman-teman. Tapi untuk komunikasi antar VLAN ini yang berbeda VLAN itu tidak bisa ya teman-teman, karena beda network. Dan untuk bisa saling berkomunikasi itu dibutuhkan router. Oke, sekarang langsung saja kita konfigurasikan pada switchnya. Di CLI masuk ke mode configuration. Nah, di sini kita coba buat untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya ya teman-teman. Yang pertama kita buat dulu untuk yang VLAN 10. Nah, misalkan di sini dengan nama programming, lalu exit. Dan yang kedua untuk VLAN 20 misalkan dengan nama marketing, lalu kita exit. Nah, sekarang kita coba cek, karena kita di mode configuration, kita dengan perintahkan do show plan brief. Nah, di sini bisa dilihat untuk VLAN 10 dengan nama programming dan juga untuk VLAN 20 dengan nama marketing ini sudah aktif ya teman-teman. Tapi di sini untuk port-portnya ini masih masuk di VLAN 10 karena ini default ya teman-teman. Jadi untuk memasukkan port-portnya ini ke yang VLAN 10 dan juga VLAN 20, kita harus konfigurasikan terlebih dahulu. Dan di sini tadi kita untuk VLAN 10-nya itu dengan port 01, 02 dan juga 03. Sedangkan untuk yang VLAN 20 itu tadi kita dengan port 04, 05 dan juga 06. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface. Dan di sini kita di 01 terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, maaf typo. Interface FA01. Nah, kemudian kita masukkan komen switch port, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, karena ini untuk port 01 ini masuk di VLAN 10 teman-teman. Oke, lalu kita exit. Nah, kemudian kita buat juga untuk yang interface 02 dan juga 03. Caranya masih sama seperti tadi. Masuk ke interface FA02. Lalu switch port mode akses. Switch port akses plan 10. Lalu exit. Terus yang terakhir interface FA03. Switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, kita exit. Nah, jadi ini untuk yang VLAN 10 ini sudah semua ya teman-teman. Terus sekarang kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN 20, yaitu di sini kita bisa dengan menggunakan cara cepat dengan perintahkan interface range FA04 sampai 6.
karena untuk VLAN 20 itu tadi itu dari port 4, 5 dan juga 6 ya teman-teman. Oke, kemudian kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, lalu exit. Oke, sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita coba cek dengan perintahkan do show VLAN brief. Oke, maaf, di sini saya typo. Oke, nah ini untuk di VLAN 10 dengan nama programming ini dengan port 01, 02 dan juga 03, dan untuk yang VLAN 20 dengan nama marketing ini untuk port 04, 05 dan juga 06. Jadi untuk semua PC-nya ini sudah masuk di VLAN-nya masing-masing teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk ke tab simulation. Oke, ini kita delete dulu. Misalkan di sini kita coba kan kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini paket ICMP ya teman-teman. Jadi ini sudah pernah saling berkomunikasi. Nah, di sini kita hapus saja di semua PC-nya. Untuk RP table-nya, oke, kita ke PC 1 terlebih dahulu. Kita coba cek dulu dengan rp-a. Nah, di sini ini ada ya teman-teman. Lalu kita hapus dengan rp-d. Lalu kita coba cek lagi rp-a. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, di PC 2 rp-a ada, kita hapus rp-d. Kita cek lagi rp-a. Nah, sudah tidak ada juga teman-teman. Nah, di PC 3 rp-a. Oke, ada di sini, kita lalu hapus rp-d, lalu cek lagi rp-a. Nah, sudah tidak ada juga ya teman-teman. Oke, di VLAN 10 ini sudah kita hapus semua. Sekarang di VLAN yang 20 rp-a. Nah, ternyata di sini sudah tidak ada ya teman-teman untuk yang di PC 4. Kemudian kita coba di PC 5 rp-a. Nah, ini juga ternyata sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian yang terakhir di PC 6 rp-a. Nah, di sini juga ternyata tidak ada ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek juga pada switch-nya. Oke, di sini kita exit dulu. Lalu di sini kita coba cek dengan perintahkan show MAC address table. Nah, di sini ternyata ini ada ya teman-teman. Oke, sekarang kita hapus dengan perintahkan clear MAC address table. Oke, sudah, kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba kirimkan paket lagi, misalkan dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini sudah paket ARP ya teman-teman. Oke, di sini kemudian dari PC 1 dikirimkan ke switch, lalu switch dikirimkan ke PC 2 dan juga PC 3, tapi tidak dikirimkan ke PC 4, 5 dan juga 6 ya teman-teman. Dan ini itu fungsi VLAN, yaitu untuk memecah broadcast domain. Dan di sini untuk yang PC 3 ini menolak ya teman-teman, karena tujuannya itu hanya di PC 2. Oke, kemudian PC 2 akan dikirimkan lagi ke switch, lalu switch dikirimkan lagi ke PC 1. Setelah berkomunikasi, di sini sudah mengirimkan paket ICMP teman-teman. Oke, selanjutnya PC 1 mengirimkan paket lagi ke switch terlebih dahulu, lalu di switch dikirimkan ke PC 2, lalu switch 2 akan membalasnya ke switch, lalu switch ke PC 1. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah successful ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman untuk fungsi VLAN, yaitu untuk memanajemen dan juga memecah broadcast domain. Oke, sekarang kita buat ruangan lagi. Jadi nanti ada 2 ruangan ya teman-teman. Nah, di sini kita buat ruangannya. Oke, kita tambahkan dulu untuk PC-nya dan juga switch-nya. Di
Di sini kita masukkan satu buah switch. Lalu 6 buah PC. Oke, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Nah, misalkan di sini juga yang di sebelah kiri ini kita kasih IP sama seperti yang tadi. Oke, yang sebelah kanan juga sama, yaitu yang ini bentuknya 20, dan untuk VLAN-nya juga sama, yaitu VLAN 20, dan yang sebelah kanan VLAN 20. Nah, jadi ini untuk yang sebelah kiri ini dengan IP 192.168.10.0/24 dengan VLAN 10, dan yang untuk yang sebelah kanan yaitu IP-nya 192.168.20.0/24 dan untuk VLAN-nya yaitu 20. Oke, kemudian kita konfigurasikan pada semua PC-nya. Untuk IP-nya di PC 7 misalkan di sini kita IP-nya itu 192.168.10.4. Kemudian untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, maaf, di sini kita ke real time dulu. Oke, di PC 8 kita masukkan IP-nya 192.168.10.5, dan untuk subnet max-nya sama seperti tadi. Kemudian di PC 9 IP-nya itu 192.168.10.6, dan untuk subnet max-nya itu sama. Nah, ini untuk yang VLAN 10 ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan IP-nya juga di VLAN 20. Di PC 10 kita kasihkan IP-nya misalkan 192.168.20.4, dan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk PC 11 masukkan IP-nya 192.168.20.5, dan untuk subnet max-nya sama. Oke, sekarang yang terakhir di PC 12 kita masukkan IP-nya 192.168.20.6. Kemudian untuk subnet max-nya itu sama seperti tadi. Oke, ini sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Kita langsung saja masuk ke switch, lalu di CLI kita masuk ke mode configuration, lalu kita buat untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20 nya. Untuk yang pertama yaitu VLAN 10, misalkan di sini namanya programming, exit. Lalu untuk yang VLAN 20 misalkan namanya marketing. Oke, sekarang kita konfigurasikan juga untuk port-portnya, yaitu di sini tadi kita masukkan untuk VLAN 10 yaitu dengan port 01, 02, 03, dan juga untuk yang di VLAN 20 itu 04, 05 dan juga 06. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk di interface. Di sini kita memakai cara cepat saja teman-teman. Jadi range FA 0, 1 sampai 3. Oke, kemudian switch port, mode akses. Kemudian switch port, akses VLAN 10. Oke, exit.
Nah, untuk yang VLAN 10 ini sudah selesai, kemudian kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN 20. Oke, kita masuk ke interface FA04 sampai 6. Oh maaf, di sini saya type teman-teman, ada yang kurang. Oke, kita coba lagi ring. Nah, kemudian di sini switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, lalu exit. Oke, sudah semua ya teman-teman. Lalu kita coba cek dengan perintahkan do show VLAN brief. Oke, di sini bisa dilihat ya teman, untuk VLAN 10 dengan nama programming dengan portnya itu FA01, 02 dan juga 03. Kemudian yang VLAN 20 dengan nama marketing yaitu dengan port 04, 05 dan juga 06. Nah, jadi untuk PC-nya ini juga sudah masuk di VLAN-nya masing-masing ya teman-teman. Oke, di sini tadi saya lupa untuk hubungan juga dari switch 1 ke switch 2. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang terang ya teman-teman. Sebelumnya di sini kita tulis dulu. Oke, jadi untuk fungsi terang itu yaitu untuk menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2. Begitupun sebaliknya teman-teman. Sekarang kita coba konfigurasikan terangnya agar VLAN-VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi antara ruang 1 dengan ruang 2. Oke, untuk yang di switch 1 ini dengan port FA07 dan juga di switch 2 yaitu dengan port FA07 juga ya teman-teman. Oke, yang pertama kita konfigurasikan pada switch 1. Kita masuk ke mode privilege. Lalu configuration. Di sini kita masuk ke interface FA07. Oke, kemudian switch port mode terang. Oke, di sini ada keterangan ya teman-teman bahwa untuk FA07 ini sudah masuk ke mode terang. Oke, lalu kita coba cek dengan do show interface terang. Nah, bisa dilihat ini untuk 07 ini statusnya sudah trunking ya teman-teman. Oke, sekarang kita konfigurasikan juga untuk switch yang keduanya. Kita masuk ke interface FA07, kemudian switch port mode terang. Oke, lalu exit. Lalu kita cek juga do show interface terang. Oke, di sini untuk FA07 statusnya juga sudah trunking ya teman-teman di switch ruang 2. Sekarang kita coba komunikasikan antar VLAN-nya. Misalkan kita kirimkan paket dari PC 4 ke PC 10. Nah, oke, ini sudah successful ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ping. Sebelumnya kita masuk ke tab simulation terlebih dahulu. Oke, kita coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, ini mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Kemudian PC 2 akan mengirim ke switch, lalu dari switch akan mengirimkan ke switch di ruang 2 dan juga ke PC 1 dan PC 3. Tapi karena di sini tujuannya itu bukan ke mereka, jadi sini lalu dari switch akan mencap broadcast domain ke PC 8 dan 9. Nah, di sini untuk tujuannya itu kan di PC 8 teman, jadi yang lainnya itu tidak menerima. Oke, kemudian PC 8 dikirimkan ke switch, lalu switch ke switch ruang 1. Lalu di switch ruang 1 dikirimkan ke PC 2. Nah, di sini sudah saling berkenalan ya teman-teman. Sudah mengirimkan paket ACMP. Oke, kemudian dari PC 2 ke PC ke switch, lalu dari switch ke switch di ruang 2, lalu di ruang switch di ruang 2 juga akan mengirimkan ke PC 8.
Setelah PC8 menerima, PC8 akan membalasnya dengan mengirim dulu ke switch, lalu switch ke switch ruang 1, lalu ke PC2. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita coba ping lagi. Kita delete dulu. Misalkan di sini kita kirimkan paket di VLAN 20-nya, misalkan di sini dari PC5 ke PC11. Nah, oke, Nah, di sini mengirimkan paket ARP ya, teman-teman. Oke, kemudian dari PC5 ke switch. Lalu di switch akan mengirimkan ke switch ruang 2 dan juga di PC4 dan PC6 ya, teman-teman. Oke, kemudian switch ruang 2 akan memecah broadcast domain ke PC10, 11 dan juga 12. Tapi di sini tujuannya hanya untuk di PC11 saja, teman-teman. Oke, kemudian PC11 akan membalasnya ke switch, lalu di switch membalasnya ke switch di ruang 1, lalu di ruang 1 juga dikirimkan ke PC5. Oke, di sini sudah mengirimkan paket ACMP ya, teman-teman. Oke, selanjutnya PC5 akan mengirimkan lagi ke switch, lalu switch ke switch ruang 2, lalu di switch ruang 2 akan mengirimkannya ke PC11. Oke, setelah PC11 menerimanya, PC11 akan membalasnya dengan mengirimkan ke switch, lalu switch ke switch ruang 1, kemudian ke PC5. Nah, ini sudah successful juga ya, teman-teman. Jadi untuk konfigurasi terang ini sudah berhasil dan juga sudah berkomunikasi antar VLAN-nya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya alawat terang. Di sini kita coba lihat. Oke, di sini kita exit. Terus kita lihat show interface terang. Nah, di sini ada VLAN allowed on terang. Itu artinya VLAN berapa saja yang bisa melewati FA07 ya, teman-teman. Dan di sini itu default ya, teman-teman. Jadi dari 1 sampai 1005 ini. Kemudian di sini juga ada VLAN allowed and active in management domain. Nah, ini artinya yaitu VLAN berapa saja yang sudah melewati FA07 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ubah untuk VLAN berapa saja yang bisa diizinkan untuk melewati FA07 ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja untuk konfigurasinya. Di sini kita masuk ke model configuration. Kemudian kita masuk ke interface FA07. Kemudian switch port terang, allowed VLAN. Nah, di sini kita bebas ya, teman-teman, akan VLAN berapa, tapi di sini saya akan yang diizinkan yaitu VLAN 10 dan juga 20. Oke, enter, lalu kita exit. Nah, kemudian kita coba cek lagi yaitu do show interface terang. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah berubah ya, teman-teman. Jadi yang bisa melewati FA07 ini hanya untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20 ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk mengirimkan paket. Misalkan di sini dari PC 3 ke PC 9. Oke, ini successful ya, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk allowed terang, yaitu VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati terang tersebut atau interface yang diterangkan. Itulah fungsi dari allowed terang ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba buat untuk topologi ruang yang ketiganya ya, teman-teman. Di sini masih sama. Kita tambahkan satu buah switch dan juga 6 buah PC. Oke, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Dan juga kita hubungkan dari switch 3 ke switch yang di ruang 2.
Oke, kita buat untuk ruangannya. Kemudian kita kasih untuk IP-nya yaitu sama seperti tadi. Yang di sebelah kiri ini 192.168.0.10.0/24. Kemudian yang di sebelah kanan ini 192.168.20.0/24. Oke, untuk VLAN-nya itu yang di sebelah kiri ini VLAN 10. Dan untuk yang di sebelah kanan ini VLAN 20. Oke, sekarang kita konfigurasikan untuk IP-nya di semua PC-nya. Kita ke PC 13 dulu. Kita masukkan IP-nya. Misalkan di sini 192.168.10.7. Dan untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0. Kemudian yang di PC 14 kita masukkan IP-nya 192.168.10.8. Kemudian untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0. Kemudian yang di PC 15 kita masukkan IP-nya 192.168.10.9. Untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0. Oke, sudah untuk yang di VLAN 10. Sekarang kita konfigurasikan IP-nya juga yang di VLAN 20. Kita masuk ke PC 16, masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.7. Kemudian untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian yang di PC 17 kita masukkan IP-nya 192.168.20.8. Kemudian untuk subnet max-nya itu sama seperti tadi. Oke, yang terakhir di PC 18 kita masukkan IP-nya 192.168.20.9. Untuk subnet max-nya sama. Oke, kemudian kita langsung saja konfigurasikan untuk terangnya. Kita masuk ke switch di ruang ketiga. Kita masuk ke mode global configuration. Oke, kemudian kita buat untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Yang pertama VLAN 10. Sini misalkan namanya itu sama seperti tadi, yaitu programming. Kemudian yang VLAN 20 misalkan namanya sama juga, yaitu marketing. Oke, kemudian kita konfigurasikan juga untuk portnya. Dan di sini sama ya, teman-teman, untuk VLAN 10 yaitu FA01, 02 dan juga 03. Kemudian yang di VLAN 20 sama juga yaitu 04, 05 dan juga 06. Oke, kita langsung saja masuk ke interface. Ring FA 01 sampai 3. Kemudian switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, sekarang yang di VLAN 20 masuk ke interface. Ring FA 04 sampai 6. Oh, oke, maaf tadi saya salah pencet. Kita exit dulu. Oke, kita masuk ke interface. Range FA 04 sampai 6. Oke, di sini saya typo. Maaf ya, teman. Nah, oke, kita ke switch port, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Oke, lalu exit. Kemudian kita coba cek do show LAN trip.
Oke, bisa dilihat di sini untuk VLAN 10 dengan nama programming untuk portnya yaitu 01, 02 dan juga 03. Kemudian yang di VLAN 20 dengan nama marketing yaitu dengan port 04, 05 dan juga 06. Jadi untuk semua PC-nya itu sudah masuk di masing-masing VLAN-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan untuk tranknya yang di ruang 2 dan juga di ruang 3 ya, teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita di ruang switch di ruang 2 terlebih dahulu. Kita masuk ke mode privilege, lalu configuration. Nah, untuk switch yang di ruang 2 ini portnya itu yang mengarah ke ruang 3 itu yaitu port 08 ya, teman-teman. Oke, kita di sini masuk ke interface FA08. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kita coba cek do show interface terang. Oke, maaf di sini saya typo. Nah, di sini bisa dilihat untuk FA yang 08 yang mengarah ke switch di ruang 3 ini juga sudah statusnya sudah tracking ya, teman-teman. Oke, sekarang kita konfigurasikan juga yang di switch ruang 3. Nah, di sini untuk portnya itu yang mengarah ke ruang 2 ini menggunakan FA07 ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke interface FA07. Kemudian switch port mode terang. Oke, kita cek do show interface terang. Oke, maaf di sini saya typo lagi. Oke, nah ini di sini bisa dilihat untuk port yang 07 yang mengarah ke ruang 2 ini juga statusnya sudah tracking ya, teman-teman. Sekarang kita coba komunikasikan. Misalkan di sini dari kirimkan paket dari PC 7 ke PC 13. Oke, pelet kita coba sekali lagi. Oke, maaf teman-teman, ternyata di sini yang di PC 7 ini saya salah memasukkan ini IP-nya. Di sini kurang 1 ya, teman, 168. Nah, oke, di sini kita coba lagi. Di PC 7 ke PC 13. Nah, ini sudah successful ya, teman. Oke, sekarang ke misalnya dari PC 11 ke PC 18. Oke, successful. PC 9 ke PC 15. Oke, successful juga. Dari 10 ke 16. Oke, successful. Nah, jadi semuanya sudah sukses ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar trunking pada MLS atau multi layer switch. Jadi multi layer switch ini itu yang ini ya, teman-teman. Yang ini ya, teman-teman. Kalau yang ini itu ini layer 1. Jadi kita akan mencoba untuk men-trunking dari MLS ini ke switch yang di ruang ketiga, teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja konekkan terlebih dahulu. Terus kita konfigurasikan pada switch di ruang ketiga. Di sini itu portnya itu yang terhubung yaitu FA08 ya, teman-teman. Oke, masuk ke mode privilege, lalu configuration. Kemudian kita masuk ke interface FA08. Kemudian switch port mode terang. Oke, kita cek do show interface terang. Nah, di sini statusnya sudah trunking ya, teman-teman, untuk yang FA08. Oke, sekarang kita konfigurasikan juga untuk yang di MLS-nya. Oke, kita masuk ke global configuration.
Nah, di sini untuk yang multi layer switch ini port yang terhubung ke ruang ketiga yaitu FA01 ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke interface FA01. Kemudian switch port mode terang. Nah, teman-teman, di sini kita mendapatkan keterangan rejected ya teman-teman. Karena di sini untuk yang FA01 ini encapsulation-nya yaitu auto, jadi tidak bisa melakukan tracking. Jadi mode terang itu ada dua ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama yaitu ESL. ESL ini punyanya Cisco, yang artinya apabila switch yang punyanya Cisco ini ketemu dengan switch yang punyanya Cisco juga, ini bisa melakukan yang ESL ini ya teman-teman. Nah, di sini ada juga yang 802.i.1q. Nah, ini adalah open standard ya teman-teman. Nah, untuk switch MLS ini itu support yang ESL dan .1q ya teman-teman. Jadi untuk switch yang di ruang 3 ini tidak support yang ESL, dia hanya support yang .1q saja ya teman-teman. Jadi misalkan kita konfigurasikan pada switch di ruang 3 ini, dia akan otomatis terhubung ke .1q ya teman-teman. Namun untuk yang multi layer ini karena dia mensupport keduanya, jadi dia jika akan diterangkan itu dia bingung akan menggunakan yang mana. Jadi sebelum kita konfigurasikan pada multi layer ini, kita harus konfigurasi untuk encapsulation-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja di sini kita perintahkan switch port terang encapsulation .1q. Oke, maaf teman-teman, ini di sini ternyata saya lupa belum masuk ke interface FA01. Oke, kemudian interface terang encapsulation .1q. Nah, kemudian exit. Kemudian kita switch port mode terang. Oke, exit. Kemudian kita cek do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang 01 ini statusnya sudah tracking ya teman-teman. Dan di sini encapsulation-nya juga sudah .1q. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi terang di multi layer switch. Oke, sekarang kita akan belajar dynamic terang protokol. Sebelumnya kita sudah belajar untuk mode akses dan juga mode terang. Nah, untuk mode akses itu dia akan menuju ke end device. Sedangkan untuk mode terang itu dia akan menuju ke switch. Nah, sekarang kita akan belajar untuk dynamic terang protokol ya. Yaitu kita akan mendapatkan mode baru yaitu dynamic auto dan juga dynamic desirable. Oke, misalkan di sini untuk dynamic auto ketemu dengan dynamic auto itu akan menjadi akses. Selanjutnya misalkan dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable akan menjadi terang. Kemudian jika dynamic auto ketemu dengan terang itu hasilnya akan menjadi terang. Dan kemudian untuk dynamic auto ketemu dengan akses itu hasilnya adalah akses. Nah, jadi untuk dynamic auto itu dia sifatnya menunggu. Kemudian untuk dynamic desirable itu dia sifatnya mengajak. Dan untuk terang dan juga akses itu dia sifatnya memaksa. Jadi misalkan nanti ada dua buah switch, yang satunya yaitu dengan mode dynamic auto dan juga untuk yang switch 2 itu dengan mode terang. Nah, nanti hasilnya itu akan menjadi terang ya teman-teman. Karena di switch 2 ini mode terang itu dia memaksa switch 1 untuk menjadi terang ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk dynamic terang protokol. Oke, langsung saja kita praktek untuk dynamic terang protokolnya. Di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita masukkan dua buah switch. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Nah, di sini masih belum menyala teman-teman. Ini masih oranye. Kita klik saja yang di fast forward.
Nah, ini sudah menyala ya teman-teman, sudah hijau. Nah, di sini untuk switch 3 dan juga switch 4 ini masing-masing terhubung dengan FA01 ya teman-teman. Kita coba lihat dulu mode apa yang dipakai di switchnya. Yang pertama kita masuk dulu ke yang di switch 3. Kita masuk ke mode privilege. Kemudian untuk melihat metenya itu kita ketikkan show interface FA01 switchboard. Nah, di sini ada administratif mode dan juga operasional mode. Nah, untuk administratif mode ini adalah mode yang kita konfigurasikan. Sedangkan untuk operasional mode ini adalah hasil dari yang kita konfigurasikan itu ya teman-teman, atau yang sedang dijalankan. Nah, di sini defaultnya untuk administratif mode itu di sini dynamic auto, dan untuk operational modenya yaitu static access. Sekarang kita coba cek di switch 4. Oke, kita perintahkan seperti tadi, show interface FA01 switchboard. Nah, di switchboard ini juga sama ya teman-teman. Untuk administratif modenya yaitu dynamic auto, dan juga untuk operational modenya yaitu static access. Jadi menunggu ketemu menunggu itu hasilnya yaitu access. Nah, di sini kita konfigurasikan untuk switch 4 administratif modenya menjadi dynamic desirable. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke configuration. Kemudian masuk ke interface FA01. Kemudian switchboard mode dynamic desirable. Oke, maaf di sini saya typo. Nah, oke, kita langsung saja kita coba cek. So interface FA01 switchboard. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang administratif modenya ini sudah berubah ya teman-teman menjadi dynamic desirable, dan juga untuk operational modenya ini juga berubah hasilnya yaitu menjadi terang. Kita coba lihat pada switch 3-nya. Oke, kita coba cek. Nah, di sini juga sudah berubah ya teman-teman. Untuk dynamic auto atau menunggu ketemu dengan mengajak itu hasilnya akan menjadi yang mengajaknya ya teman-teman, yaitu terang. Jadi yang sedang dijalankan itu adalah mode terang ya teman-teman. Oke, kita konfigurasikan di switch 3 ini menjadi terang. Kita masuk ke configuration, lalu masuk ke interface FA01, kemudian switchboard mode terang. Lalu exit. Oke, kita coba cek so interface FA01 switchboard. Nah, di sini bisa dilihat ini untuk administratif modenya ini sudah berubah ya teman-teman menjadi terang, dan untuk hasilnya juga sudah berubah menjadi terang juga ya teman-teman, karena mengajak ketemu mengajak itu hasilnya akan menjadi terang. Jadi switch 3 ini memaksa switch 4 untuk menjadi terang juga. Kita coba lihat di switch 4. Nah, di sini juga menjadi terang teman-teman, karena di switch 3 ini memaksa menjadi terang, dan juga di switch 4 mengajak menjadi terang.
Gitu ya teman-teman mengenai materi dynamic ranking protokol. Oke, sekarang kita akan belajar apa itu untagged dan juga tagged. Misalkan di sini kita masuk ke mode type simulation terlebih dahulu. Oke, misalkan di sini kita kirimkan paket dari PC 11 ke PC 16. Nah, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Oke, kemudian dari PC 11 dikirim ke switch, lalu dari switch akan membroketnya. Nah, dari switch ke switch ini adalah yang dinamakan dengan tagged ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ada .1q, artinya itu ini ditandain ya teman-teman. Jadi paket ARP yang ada .1q ini adalah tagged. Jadi intinya tagged itu adalah paket yang ada tanda .1q-nya. Sedangkan untuk untagged itu adalah paket yang tidak ada tanda .1q-nya. Gitu ya teman-teman untuk tagged dan untagged. Sekarang kita akan belajar apa itu native VLAN. Di sini kita coba cek pada switch 1. Oke, kita masuk ke mode privilege. Kemudian kita show interface terang. Nah, ini untuk yang FA07 dan juga 08 ini statusnya yaitu sudah tracking teman-teman. Jadi sudah untuk menghubungkan ke switch di ruangan 1 dan juga di ruangan 3 teman-teman. Nah, di komen ini ada yang namanya native VLAN. Nah, native VLAN ini by defaultnya yaitu VLAN 1 ya teman-teman. Oke, kita coba cek juga pada switch di ruangan 1. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Untuk yang FA02 ini statusnya sudah tracking dan juga untuk native VLAN-nya yaitu 1. Dan ini FA07 ini statusnya tracking ini sudah yang menghubungkan dengan switch di ruangan 2. Nah, jadi native VLAN itu adalah paket yang tidak memerlukan tagged. Oke, kita masuk ke type simulation. Jadi misalkan di sini kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Kemudian saat paket dikirimkan ke switch kemudian saat paket dikirimkan dari switch lagi itu ada yang namanya yaitu .1q ya teman-teman. Nah, untuk native VLAN itu misalkan di sini kita kirimkan paket dari VLAN 1 ke VLAN 1 juga. Nah, kemudian kita kirimkan dari switch. Nah, lalu switch ke switch. Nah, di sini tidak ada tagged ya teman-teman, karena native VLAN-nya yaitu 1. Jadi tidak perlu tagged ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba untuk mengganti native VLAN-nya teman-teman. Misalkan di sini kita menggunakan ruang 2 dan juga ruang 3. Oke, kita lakukan saja di sini misalkan di switch di ruang 2. Oke, kita masuk mode privilege, lalu configuration. Nah, di sini untuk yang switch di ruang 2 yang terhubung dengan switch di ruang 3 itu menggunakan portnya yaitu FA08 ya teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke interface 08. Kemudian switch port. Terang native VLAN. Nah, di sini untuk VLAN-nya itu bebas ya teman-teman, tapi di sini saya memilih untuk VLAN 10 ya teman-teman.
Oke, kita enter. Kemudian kita cek do show interface terang. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang FA08 ini sudah berubah ya teman-teman, untuk native VLAN-nya yaitu sudah berubah menjadi 10. Oke, sekarang kita coba ganti juga yang di switch ruang ketiga. Oke, kita masuk configuration. Nah, untuk di switch ruang ketiga ini yang terhubung dengan switch di ruang 2 yaitu FA07 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke interface FA07. Oke, kemudian switchboard, nanti VLAN 10. Oke, maaf, di sini saya typo ya teman-teman. Di sini saya yang kurang, itu switchboard strong. Nah, nanti VLAN 10. Nah, oke, lalu exit. Kita coba cek do show interface terang. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang port FA07 ini juga native VLAN-nya sudah ganti ya teman-teman menjadi 10. Oke, sekarang kita coba masuk ke tab simulation. Oke, misalkan di sini kita coba kirimkan paket dari PC 9 ke PC 15. Nah, ini sudah paket ICMP ya teman-teman. Terus dari PC 9 ini akan dikirimkan ke switch, lalu terus dari switch up. Nah, di sini bisa dilihat ini tidak ada tiketnya teman-teman. Jadi untuk native VLAN itu tidak memerlukan yang namanya yaitu tiket atau tidak ada .1 queue-nya. Kemudian misalkan di sini kita akan mengembalikan lagi untuk native VLAN-nya menjadi 1, kita bisa konfigurasikan. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk di switch ruang 2. Oke, kita masuk ke interface FA08. Oke, kemudian switchboard terang native VLAN 1. Oke, kita exit. Oke, kemudian kita cek do show interface terang. Nah, di sini sudah kembali seperti semula ya teman-teman, native VLAN-nya yaitu 1. Nah, kemudian kita ganti juga yang di ruang 3. Oke, kita masuk ke interface FA07. Kemudian switchboard mode native VLAN 1. Exit. Oke, lalu kita cek do show interface terang. Nah, di sini juga sudah ganti ya teman-teman untuk native VLAN-nya menjadi 1. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai native VLAN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.